Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai cutaneous larva migrans atau infeksi pada kulit. Nah ini langsung saja tadi oleh Dokter Wenti ya, sudah selesai ya dok ya, ternyata ya nggak terasa ya, ini informasinya menarik sekali ya pemirsa, karena ini biasa terjadi pada kegiatan sehari-hari ya dok, seperti bersentuhan dengan tanah, pasir, apalagi Bengkulu ini kan ada wisata yang panjangnya 7 km, tahu ya, pantai panjang ya, jadi banyak wisatawan juga yang berkunjung ke pantai. Jadi semoga harapannya juga Julia dan juga pemirsa di rumah setelah menyimak ini bisa lebih paham dan bisa lebih hati-hati begitu ya dok ya. Tadi menggunakan alas kaki ya dok ya, jangan pernah lupa alat pelindung diri. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Kita langsung lanjut ke Dokter Bella ya. Silakan Dokter Bella. Udah panjang tadi ya. Sekarang kita akan bahas tentang siklus hidupnya si cacing ini sendiri itu gimana. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya yang menjadi diagnostik ya, stage diagnostik untuk dokter itu tahu nih, dilihatnya itu dari apakah ada yang namanya itu telur pada fesesnya. Ya, jadi si feses inilah yang menginfeksi dan bisa juga didiagnosis dari sini gitu. Nah, terus telur di feses ini dia akan berkembang ya. Awalnya kan dia masih telur dalam feses, yang bisa juga nanti dia berkembang jadi larva si cacing. Nah, setelah jadi larva cacing, terus nanti dia akan berkembang lagi menjadi larva filariform namanya. Ya, larva filariform ini di lingkungan itu dia yang si cacing-cacing itu tadi ya. Itu bisa langsung juga mengenai kulit kalau misal memangnya ada port di entry atau pintu masuknya kayak luka-luka tadi gitu ya, atau ada mukosa-mukosa juga, atau dia bisa masuk ke dalam si tubuhnya hewan-hewan seperti contohnya si hewan anjing atau si kucing gitu ya. Nah, terus nanti si hewan-hewan ini cacing itu tadi dia akan berkembang ya jadi cacing dewasa di dalam ususnya si hewan-hewan ini tadi. Terus nanti hewan ini dia bakal mengeluarkan feses. Nah, itulah feses yang ada di tanah itu juga bisa menjadi yang mengandung telurnya juga ya. Itulah yang bisa menjadi penyebarannya. Sebenarnya itu bisa jadi stage diagnostiknya. Nah, kalau misalnya memang dari cacing rhabditiform yang menjadi filariform tadi, itu juga bisa langsung masuk ke bawah kulit ya. Nah, nanti si larvanya itu sendiri juga akan membuat terowongan di bawah kulit. Jadi kadang-kadang dalam manifestasinya sendiri ya, itu nanti akan ada yang namanya berkelok-kelok, kadang dia timbul, kadang dia nggak kelihatan, kadang dia timbul lagi gitu. Karena sebenarnya dia membuat terowongan di bawah kulit itu sendiri si cacingnya ini, begitu. Nah, terus faktor resikonya ya, siapa nih yang paling memiliki resiko terdapat penyakit cutaneous larva migran ya. Yang pertama itu adalah pada orang yang kebiasaan tidak menggunakan alas kaki ya. Ini yang paling sering ya. Yang paling sering itu adalah tidak menggunakan alas kaki, apalagi anak-anak ya, kayak dia main di pasir atau main di tanah yang nggak pakai alas kaki gitu. Terus juga hewan-hewan liar ya, misalnya hewan liar yang memang tidak dirawat, yang tidak punya pemiliknya gitu. Terus dia sembarangan juga hidupnya ya, terus dia misalnya termakan lah si cacing tadi ya, dia kan akan berkembang nih di ususnya, terus dia akan mengeluarkan tinjanya sembarangan, kenanya imbasnya ke orang lain gitu ya, itu juga bisa. Atau tinggal di daerah yang memang pasir atau tanah yang lembab ya. Jadi makanya sekarang itu kalau di Bengkulu kayaknya sudah jarang ya yang pasir bawahnya gitu ya, atau tanah lembab gitu. Terus ada juga usia, paling banyak ya memang anak-anak ya. Paling banyak sekali itu adalah anak-anak. Atau memang pekerja-pekerja yang tadi mungkin bekerjanya itu di sawah atau di kebun gitu ya. Itu juga yang menjadi faktor risiko. Terus berlibur ke daerah yang tropis, tadi juga ini sama aja ya.
Intinya adalah memang ada tempat-tempat tanah atau pasirnya sendiri, dan dia suka di cuaca atau iklim lingkungan yang lembab gitu ya. Biasanya dia di iklim yang subtropis, tropis juga, termasuklah di Indonesia sendiri. Makanya CLM ini epidemiologinya tadi memang banyak ya, dan juga dari faktor pekerjaan yang tidak pakai alas kaki gitu ya. Nah, ini untuk tadi sebenarnya udah dijelasin ya, predileksinya yang paling banyak itu adalah di kaki sebenarnya. Karena yang tanpa pakai alas kaki atau juga di tangan ya, itu juga sering. Dan yang membedakan sama penyakit lain itu adalah dia ini punya lesi yang berkelok-kelok atau linear tadi. Dia bisa membentuk terowongan di bawah kulit. Kadang kita sendiri nggak sadar ada kayak garis panjang berkelok-kelok gitu ya gambarnya. Jadi nanti lesinya itu juga bisa meninggi, terus disertain sama adanya papul atau vesicle. Jadi kayak ada cairan gitu juga di samping-sampingnya, itu juga bisa, atau kemerahan itu juga bisa ya. Terus juga bisa membengkak juga, jadi di sekitar dari lesinya atau si cacing-cacingnya tadi itu dia akan bengkak, merah, dan juga nyeri gitu ya. Nah, nanti larvanya itu dia terus-terusan akan bergerak ya, tergantung berapa milimeternya per hari itu bisa, bahkan bisa sampai membuat putaran-putaran kayak labirin gitu, itu juga bisa ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Wenti juga, sebenarnya yang memperberat itu adalah infeksi sekunder akibat garukannya tadi ya. Kalau misalnya masih belum sadar bahwa itu adalah sebenarnya dalamnya adalah cacing, biasanya itu karena gatal sekali akan digaruk ya. Nah, garuk itu juga bisa membuat si tempat garukannya itu jadi infeksi di sana gitu ya, atau malah jadi si larva cacingnya tadi juga bisa pindah ke bagian kulit yang lain gitu, karena adanya garukan terus masuk ke dalam mukosa juga gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan si berpindah nih si cacingnya tadi, yang tadi cuma di kaki bisa jadi ke tangan kayak gitu ya. Nah, pemeriksaan yang paling dilakukan biasanya setelah pasiennya itu datang, kita tahu nih CLM misalnya, atau misal masih ragu nih karena dia sudah ada infeksi sekunder gitu ya. Dan kadang juga si cacing itu tidak menampakkan meninggi ke atas gitu. Dia hanya membuat terowongan di bawah kulit, terus tiba-tiba nanti ada cuman sedikit aja gitu ya yang muncul. Itu kan jadi masih untuk memastikannya kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan penunjang scraping lesi kulit ya. Jadi nanti dilihat tuh lesinya kelokannya kemana saja alurnya, atau juga ada yang namanya burrowing test ya. Jadi nanti dikasih kayak semacam suatu tinta gitu ya, nanti tintanya akan dioleskan di lesi lukanya itu sendiri atau lesi yang ada cacingnya. Nanti akan terlihat adanya perubahan warna. Biasanya kalau dia perubahan warna di situ, terus dia juga akan terlihat nih kelokannya itu kemana aja. Kalau memang dia sudah ada gambaran yang lesinya linear dan berkelok-kelok, berarti itu bisa sudah mengarah ke cutaneous larva migrans itu sendiri gitu. Selanjutnya ini ya untuk efloresensi kulit. Jadi yang akan tampak pada pasien itu tadi ada kemerahan juga, terus juga lesinya yang serpiginosa, kadang-kadang juga dikatanya serpiginosa atau berkelok-kelok ya. Terus nanti dia akan membentuk terowongan ya, 2-8 minggu. Itu nanti akan terlihat lebih jelas gitu. Kadang juga ditemukan adanya vesicle. Vesicle itu kayak adanya isi cairan-cairan ya di sekitar dari lukanya itu sendiri, atau itu kayak ngembang gitu ya. Itu juga di samping-sampingnya tuh ada kayak gambaran vesicle-nya. Jadi berisi cairan seperti itu. Nah, lesinya biasanya itu lebarnya hanya 3 mili, sama kayak si cacingnya tadi. Dia kan nggak terlalu gede cacingnya ya, hanya selebar cacing itu, tapi nanti dia bisa panjang ya.
membuat lacy yang panjang 15 sampai 20 cm. Itu kan panjang ya kalau misalnya dia berkelok-kelok di atas kulit kita gitu. Oh, berarti yang panjang si larvanya ini ya, Dok, memanjang Iya, gitu, Dok, ya? misalnya nanti kan dia akan cacingnya itu kan nanti dia akan masuk ya, si larva filariformnya tadi yang bentuk cacing itu dia akan masuk ke dalam kulit, ya itu tadi dia akan membentuk yang serpiginosanya tadi. Jadi dia akan panjang berkelok-kelok selama waktunya itu 2 sampai 8 minggu seperti itu. Baik, Dok, nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.